itu, Nenek Sabar sempat meminum airnya sedikit karena haus. Tapi tiba-tiba dia melihat ada satu ikan gabus yang sedang berenang dengan pelannya. Air sungainya agak mengering, jadi ikan gabus tidak berenang dengan cepat. Nenek Sabar sempat berpikir, wah, apakah mungkin aku bisa mengambil ikan gabus itu untuk makanku hari ini? Nenek Sabar kemudian mendekati ikan gabus itu dan dengan perlahan menangkap ikannya dan mengangkatnya. Tapi ketika ikan gabus itu dilihat oleh Nenek Sabar jadi kasihan. Dia merasa kasihan kepada ikan gabus itu. Ikan gabus, awalnya aku akan membawamu untuk makan malam ini, tapi mungkin kau sebaiknya kembali ke sungai dan kembali ke tempatmu. Begitu kata Nenek Sabar. Kemudian Nenek Sabar mengembalikan ikannya untuk kembali berenang di sungai. Tapi ternyata sebelum ikan itu berenang menjauh, ikan gabus itu berkata kepada Nenek Sabar, benar, ikan gabus itu benar-benar berkata. Dia bisa bicara. Dia berkata seperti ini. Nenek Sabar, kamu baik sekali telah mengembalikan aku ke sungai, sehingga aku bisa kembali bertemu kepada keluarga-keluargaku. Kalau begitu, aku akan selalu memberikan keajaiban kepadamu karena kamu baik. Dan kemudian ikan itu menghilang, berenang dengan cepat. Nenek Sabar terkejut. Awalnya dia tidak mengira ada ikan yang bisa bicara kepadanya. Ikan itu bisa memberikan keajaiban kepadaku, kata Nenek Sabar. Tapi keajaiban pertama terjadi. Daun-daun yang tadi dikumpulkannya, yang sudah layu siang itu, tiba-tiba berubah menjadi segar. Apakah ini adalah keajaiban dari si ikan gabus itu? Nenek Sabar kembali pulang, membawa bakul berisi daun-daun yang tadi dikumpulkannya. Dia kembali pulang, dan tidak lama dari situ ada keajaiban lagi yang terjadi. Keajaiban apa ya? Adik-adik, kita tunggu ya. Jangan kemana-mana. Di tengah masa pandemi, dagangan ayah tidak selaris biasanya. Tapi ayah tetap berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Ayah tetap menolong orang yang kesulitan. Ayah tetap menjadi orang yang ramah kepada siapa saja. Mari bersama junjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Hei teman-teman, tahu nggak kenapa sekolah kita diliburkan? Bukan diliburkan ya, tapi sementara waktu belajarnya di rumah. Sekarang lagi banyak virus corona. Kita belajar di rumah buat mencegah penularannya. Virus corona menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, bikin demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Juga bisa menyebabkan kematian. Virus ini bisa menyebar lewat tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika batuk atau bersin, lalu jatuh ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalau kita menyentuh benda-benda yang ditempeli virus, lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut, kita bisa tertular. Makanya, kita perlu sering cuci tangan, pakai sabun, dan membersihkan barang-barang pakai disinfektan. Dengan tetap di rumah, tidak jalan-jalan ke tempat keramaian, bikin kamu lebih aman. Nah, teman-teman bisa belajar secara daring dengan mengakses tautan di bawah ini ya. Tetap di rumah teman-teman, jaga kebersihan dan kesehatan. Nenek Sabar kini sudah sampai di rumah. Hari sudah menjelang malam. Sudah saatnya Nenek Sabar untuk makan. Tapi karena tidak berhasil menjual daun-daun yang dipetiknya dari hutan dan kebun di sekitar desa, Nenek Sabar
harus memakan daun-daun itu, karena hanya itu makanan yang dia punya. Tapi adik-adik ingat, ada keajaiban yang terjadi. Daun-daun yang sebelumnya layu karena seharian tidak laku, kini sudah segar lagi, sama seperti baru pertama kali dipetik. Nenek Sabar senang sekali. Malam itu akhirnya Nenek Sabar bisa memasak dan memakan daun-daun segar itu. Sebelum Nenek Sabar makan, Nenek Sabar selalu berdoa, mensyukuri apa yang dia terima. Ya Tuhan, terima kasih karena berkah-Mu. Hari ini aku masih tetap bisa makan. Dan aku mendapatkan satu hal baik. Daun-daun yang aku terima ini masih segar. Begitu kata Nenek Sabar. Doanya berulang-ulang. Dan pada saat itu ternyata Pak Engki, tetangganya yang di sebelah rumah, mendengar doa itu. Suara dari Nenek Sabar. Malam hari ketika semua sudah sunyi, Pak Engki mendengar suara Nenek Sabar dengan jelas sekali, berulang-ulang. Pak Engki tidak suka. Pak Engki menjadi marah. Aduh, apa sih ini? Nenek Sabar mengucapkan doa itu berulang-ulang, mengganggu istirahatku saja malam ini. Begitu kata Pak Engki. Pak Engki kemudian menyuruh pembantunya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik kepada Nenek Sabar. Pembantunya itu disuruh memasukkan batu-batu dan pasir ke dalam sebuah karung yang besar. Kemudian pembantunya itu disuruh membawa karung-karung berisi batu dan pasir itu ke atas genting di rumah Nenek Sabar dan menjatuhkannya ke Nenek Sabar. Dan ketika hal itu dilakukan, karung itu jatuh tepat di depan Nenek Sabar sedang makan. Nenek Sabar terkejut dengan gembira. Kenapa gembira? Karena Nenek Sabar mengira itu adalah jawaban dari doanya. Nenek Sabar langsung memeluk karung yang sebelumnya diisi batu dan pasir. Dan tidak sabar, Nenek Sabar membuka karung itu. Dan ternyata ada keajaiban lagi. Karung itu ternyata berisi buah-buahan dan ada banyak sekali makanan-makanan yang lezat. Wah, Nenek Sabar senang sekali. Dan malam itu Nenek Sabar bisa menikmati makanan yang lebih banyak dan lebih lezat. Nenek Sabar kembali mengucapkan doa. Dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas berkah yang luar biasa malam itu. Esokan paginya, Nenek Sabar membagikan buah-buahan dan makanan-makanan itu kepada penduduk desa, termasuk ke Pak Engki. Pak Engki terkejut. Kenapa Nenek Sabar tiba-tiba bisa membagikan makanan itu? Pak Engki kemudian mencari tahu, dan Pak Engki tahu dari mana asal makanan, buah-buahan yang didapat oleh Nenek Sabar dan dibagikan kepada tetangga-tetangga Nenek Sabar. Pak Engki kemudian menyuruh pembantunya, sekarang kalau begitu, kamu cari karung yang paling besar. Isi dengan lebih banyak batu-batu dan pasir-pasir. Jatuhkan dari genting di atas kamarku. Tepat di atasku. Aku tidak mau makanan itu berserakan, jatuh, dan orang lain akan mendapatkannya. Pak Engki menyuruh pembantunya untuk melakukan hal yang dilakukannya kepada Nenek Sabar. Dia berharap apa yang diterima Nenek Sabar juga akan diterimanya. Pembantunya sudah memasukkan batu dan pasir ke dalam karung dan membawanya ke atas genting tepat di atas kamar Pak Engki. Di dalam kamar Pak Engki kemudian bersiap untuk menangkap pasir itu. Tapi ketika pasir itu dijatuhkan, ternyata isinya tetap berupa pasir dan batu. Dan karung berisi pasir dan batu itu melukai Pak Engki.
Wah, apa yang terjadi ya? Apakah mungkin karena Pak Engki tidak berdoa atau ada hal lain yang membuat isi dari karung itu tidak berubah? Nenek Sabar mendengar kabar tentang Pak Engki yang terluka karena dijatuhi karung berisi pasir dan batu. Tapi Nenek Sabar tetap kembali dan membawakan makanan untuk Pak Engki. Nenek Sabar memang orang yang pemaaf selain orang yang penyabar. Nah, kira-kira ada hal baik apa ya dari cerita tadi yang bisa adik-adik lakukan sendiri di rumah? Nah, begitu adik-adik kisah dari Nenek Sabar dan Pak Engki. Nah, waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, menurutmu hal baik apa yang dapat kita lakukan dari cerita tersebut? Dicatat ya. Menurutmu hal baik apa yang dapat kita lakukan dari cerita tersebut? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu. Halo teman ceritaku, wah senang sekali sekarang ketemu lagi dengan Paman Geri kali ini di Buku Cerita. Paman Geri akan menceritakan beberapa kisah yang tentunya juga berasal dari negeri kita sendiri. Sekaligus juga mengajak adik-adik teman ceritaku untuk bisa jalan-jalan dan kenalan juga dengan berbagai hewan yang ada di Indonesia. Salah satunya ini adalah kisah tentang seekor kelinci. Siapa yang pernah lihat kelinci? Pasti tahu kelinci yang senang sekali melompat-lompat dan punya 2 kuping yang bisa bergerak-gerak. Wah, lucu sekali. Nah, cerita kali ini ada seekor kelinci bernama Cupit. Ya, namanya Cupit. Cupit ini adalah seekor kelinci yang senang sekali berkebun. Dia rajin dan juga selalu bercocok tanam, bekerja di kebun sepetak yang ditanamnya dengan wortel. Wah, wortel adalah memang makanan kesukaan kelinci. Cupit sangat rajin untuk menyiram wortel-wortel ini, menjaganya dan juga memberinya pupuk. Dan Cupit berharap bahwa suatu saat nanti pada saat kita akan panen wortel, Cupit bisa mendapatkan hasil wortel yang baik. Nah, adik-adik teman ceritaku, sampailah pada hari di mana Cupit akan memanen wortel-wortelnya. Dalam pikirannya, Cupit membayangkan, wah, pasti umbi-umbi wortel ini akan menghasilkan umbi yang segar, berwarna kuning kemerahan, cerah dan gemuk. Dengan semangat di suatu pagi, Cupit pergi ke kebunnya untuk siap memanen wortel-wortel yang kelihatannya sudah siap untuk dicabut. Wah, dengan bersemangat, Cupit kemudian mencabut salah satu tanaman wortelnya. Oh, tapi ada yang aneh, adik-adik teman ceritaku. Hasil wortel yang didapatkan Cupit ternyata tidak sesuai seperti yang dibayangkannya. Wortel ini, warnanya kusam. Dan dia terlihat, kecil dan sepertinya busuk. Mungkin tanaman wortel yang lain akan menghasilkan umbi yang baik. Nah, Cupit kemudian mencoba untuk mencabut kembali tanaman wortel yang kedua. Diambilnya kemudian daun itu, dicabutnya dari tanah dan ternyata tanaman wortel kedua pun tidak sebaik yang dibayangkannya. Terlihat selain wortel ini warnanya agak coklat, kecil dan sepertinya busuk. Mungkin karena tadi malam hujan dan kebun sepetak milik Cupit tergenang dengan air. Hanya sebagian pasti yang busuk. Tanaman yang lain pasti segar. Cupit kemudian dengan bersemangat mencabut kembali beberapa tanaman wortel yang ada di kebunnya. Kita lihat di tanaman yang ketiga.
dia kemudian mengambil wortelnya dan tetap sama. Wortel ini kelihatannya kecil, berwarna kusam, dan juga sepertinya busuk. Tetap tidak putus asa, Cupid mengambil pohon yang keempat, pohon yang kelima, tanaman wortel yang keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh. Semuanya sama. Adik-adik teman ceritaku, Cupid kemudian merasa kecewa dengan hasil tanaman wortelnya yang tidak seperti dibayangkannya semula, akan berwarna kuning kemerahan, gemuk dan segar, karena semua hasil panennya terlihat kecil, kusam kecoklatan, dan sepertinya busuk. Tapi Cupid sudah berjanji akan tetap membawa hasil tanaman wortelnya ini untuk dibawa ke pasar. Karena setiap minggu Cupid membawa hasil tanaman dari kebunnya untuk dijual kepada hewan-hewan lain dan pembeli yang ada di sana. Dengan sedikit lunglai dan agak kecewa, Cupid kemudian membawa seluruh hasil wortel ini, dimasukkannya ke dalam karung. Dan dibawanya dengan tertatih-tatih berjalan menuju ke pasar. Sampai di suatu tempat, Cupid melihat, kita harus bisa menyeberangi sungai untuk bisa sampai ke pasar. Dan ada satu jembatan di sana. Wah, bagaimana caranya? Membawa karung berisi wortel busuknya. Kemudian dia meniti jembatan ini perlahan-lahan. Satu, dua, wah ternyata karung-karung itu terjatuh ke dalam sungai. Adik-adik teman ceritaku, Cupid merasa sedih. Kemudian dia terdiam di pinggir sungai dan meratapi nasibnya karena wortelnya tenggelam. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Wortelmu masuk ke dalam sungai? Siapa yang berbicara? Siapa ini yang berbicara? Nanti, setelah ini Paman Giri akan lanjutkan. Ya, Paman Giri akan melanjutkan di buku cerita kisah tentang Cupid si kelinci yang jujur, dan akan segera kembali lagi. Maka karung berisi wortel-wortelnya ini pun terjatuh masuk ke dalam sungai. Kasihan ya adik-adik teman ceritaku. Tapi pada saat Cupid meratapi nasibnya di pinggir sungai, dia mendengar ada suara yang memanggilnya. Hei, karungmu jatuh ke dalam sungai. Siapa itu yang berbicara? Suara itu kemudian timbul lagi. Iya, karungmu jatuh ke dalam sungai. Cupid ternyata melihat ada seekor kura-kura di pinggir batu yang sedang beristirahat di sana memanggilnya. Cupid pun kemudian berkenalan dengan kura-kura itu. Kura-kura ini bernama Korda. Korda kemudian menanyakan kepada Cupid apakah Cupid ingin supaya Korda bisa membantunya mengambil karung-karung berisi wortel itu. Tentu Cupid ingin sekali Korda untuk bisa membantunya. Karena Cupid kelinci tidak bisa berenang masuk ke dalam sungai. Maka Korda yang baik hati ini pun menolong Cupid untuk mengambilkan karung yang masuk ke dalam sungai. Masuklah kemudian Korda ke dalam sungai. Dan tiba-tiba, Korda sudah muncul kembali. Korda muncul di atas permukaan sungai dengan membawa karung. Wah, Cupid senang. Pasti ini adalah hasil tanaman wortelnya yang sudah ditunggu-tunggu. Tapi pada saat Cupid membuka karungnya, loh, kok aneh? Di dalam karung itu, adik-adik teman ceritaku, ternyata bukan berisi wortel-wortel, tapi isinya adalah perhiasan emas, perak, dan juga mata uang yang tentu nilainya sangat mahal. Tapi Cupid dengan jujur mengatakan, bukan Korda, ini bukan karungku. Karungku bukan berisi perhiasan seperti ini.
Korda pun kemudian menawarkan untuk membantu kembali Cupid mengambilkan karung yang ada di dalam sungai. Masuklah Korda ke dalam sungai dan muncul kembali. Hop! Dia membawa karung untuk kedua kalinya dan Cupid pasti yakin ini adalah karung berisi wortel-wortelnya. Dengan ceria Cupid kemudian membuka wortelnya, tapi tetap aneh. Kok yang di dalam karung ini berisi wortel-wortel yang segar? Warnanya merah kekuningan dan juga terlihat gemuk. Pasti ini bukan wortelku, kata Cupid. Oh, engkau adalah kelinci yang jujur. Maka Korda kemudian membantunya kembali masuk ke dalam sungai untuk mengambilkan karung asli milik Cupid yang berisi wortel-wortel yang kelihatannya busuk, berwarna kusam kecoklatan dan kecil-kecil. Cupid mengucapkan terima kasih. Dan Cupid berjanji setelah kembali dari pasar nanti, Cupid akan membawakan makanan untuk Korda. Maka dengan bahagia Cupid pun kemudian berjalan menuju ke pasar membawa karung berisi wortel-wortel busuknya. Setelah hari itu Cupid menjual wortel-wortelnya di pasar. Adik-adik teman ceritaku, walaupun wortel-wortelnya tidak laku, tapi Cupid kemudian membawakan oleh-oleh makanan yang akan diberikannya untuk Korda, si kura-kura yang tadi telah membantunya. Pada saat Cupid kembali dari pasar, dia melewati lagi pinggir sungai dan dia mencari. Kemana tadi Korda, kura-kura yang ada di sebelah batu dan memanggilku? Oh, adik-adik. Ternyata di tempat itu sudah tidak ada lagi seekor kura-kura, tapi terlihat ada seorang pertapa tua dengan baju putih yang bercahaya sedang berdiri di sana. Pertapa tua itu kemudian menyapa Cupid. Hai Cupid, engkau adalah seekor kelinci yang jujur, maka aku akan memberikan kepadamu hadiah. Akan kuberikan semua karung yang tadi telah kudapatkan dari dasar sungai ini untukmu. Oh, Cupid merasa senang. Tapi itu bukan haknya adik-adik. Cupid kemudian menolak untuk menerima karung yang berisi emas, permata, berlian, dan perhiasan itu. Karena ini bukan menjadi milik yang sesungguhnya. Tapi untuk menjaga kebaikan hatinya, Cupid pun menerima karung berisi wortel-wortel gemuk kesukaannya. Maka sejak saat itu Cupid pun berjanji akan selalu membantu dan menolong hewan-hewan lain yang ada di sekitar hutan dan kebunnya supaya kita bisa saling mendukung. Sama seperti nasihat dari pertapa tua tadi kepada Cupid. Nah, adik-adik teman ceritaku, itulah kisah tentang kelinci yang jujur. Dan Paman Giri juga ingin menyampaikan pesan kepada adik-adik. Tetaplah mendukung dan menjaga persahabatan dengan teman-teman kalian. Nah, adik-adik waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus jujur seperti Cupid? Dicatat ya. Mengapa kita harus jujur seperti Cupid? Jawablah pertanyaan tadi sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan orang tua atau gurumu ya.